Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Karena kepemilikan tidak penuh, maka ada yang namanya kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu adalah bagian ekuitas dalam entitas anak yang tidak dimiliki oleh entitas induk. Dengan kata lain, ini adalah kepemilikan oleh pihak lain yang tidak memiliki kontrol atas perusahaan tetapi berhak atas bagian laba dan ekuitas perusahaan tersebut. Laporan posisi keuangan konsolidasian dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali. Laporan posisi keuangan konsolidasian itu kan laporan keuangan yang menggabungkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan induk serta anak yang dikendalikan. Nah, jika perusahaan induk itu memiliki kepemilikan pengendali dengan saham lebih dari 50%, maka laporan keuangan perusahaan harus dikonsolidasikan secara penuh. Lalu, jika ingin melakukan penghentian konsolidasi, kendali itu akan hilang untuk sejumlah alasan. Misalnya, induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali, atau induk perusahaan berada di bawah kendali pemerintah, atau pembuat aturan lainnya. Aturan ini telah tertulis secara resmi di dalam PSAK 65, revisian dari tahun 2013, tentang laporan keuangan konsolidasian. Dampak penghentian konsolidasi dalam laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, pelepasan investasi anak perusahaan, lalu ada pengakuan laba atau rugi atas pelepasan, lalu ada penghapusan kepentingan non-pengendali. Lalu, untuk perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya itu, pendapatan komprehensif lainnya itu kan mencakup pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi tetapi langsung berdampak pada ekuitas. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, pendapatan komprehensif lainnya itu harus dibagikan antara pemegang saham pengendali dengan kepentingan non-pengendali. Komponen pendapatan komprehensif lainnya itu ada dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan IFRS. Lalu untuk pertimbangan tambahan mengenai akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi, PSAK 22 itu menunjukkan bahwa seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis seharusnya dinilai pada nilai wajar tanggal akuisisi. Nah, untuk beberapa akun valuasi, seperti akumulasi penyusutan, bahwa jumlah akun valuasi tanggal akuisisi itu harus diimbangi terhadap akun aset terkait setiap waktu laporan konsolidasi yang dibuat. Nah, untuk contoh kasusnya itu PT Induk membeli 80% saham biasa beredar dari PT Anak sebesar 310 juta pada tanggal tersebut. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 77.500.000. Maka total nilai wajarnya sebesar 387.500.000. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari selisih. Caranya dengan mengulangi nilai wajar dengan nilai buku. Nilai buku saham biasa PT Anak itu sebesar 200 juta. Lalu saldo laba pada PT Anak itu sebesar 100 juta. Maka selisih dari nilai wajar dan nilai buku adalah 87.500.000. Nah, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai total selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Hal yang dilakukan berikutnya yaitu membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang berikut ini merupakan tampilan dari kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Kesimpulan, pada konsolidasi dengan kepemilikan kurang dari 100%, kepentingan non-pengendali harus diakui dalam ekuitas dan laba rugi konsolidasi. Lalu investasi induk di anak perusahaan dieliminasi hanya sebesar kepemilikannya. Lalu transaksi antar perusahaan harus dihapus termasuk laba yang belum terrealisasi. Dan yang terakhir, bagian laba anak perusahaan dibagi antara induk dan KNP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.